Di sini saya akan menjelaskan sejarah dan perkembangan bisnis Starbucks. Nah, Starbucks ini didirikan pada tahun 1971 di Seattle oleh Jerry Baldwin, Jeff Siegel, dan Gordon Booker. Starbucks pada awalnya merupakan toko biji kopi panggang, yang kemudian bertransformasi besar saat Howard Schultz bergabung pada tahun 1982. Starbucks melakukan ekspansi pesat, dan pada tahun 2000, Starbucks memiliki 3.500 lebih gerai. Ekspansi internasional yang agresif membawa Starbucks ke pasar-pasar baru, termasuk Jepang, Cina, dan berbagai negara Eropa. Keberhasilan ini didorong oleh konsep The Starbucks Experience, yang menawarkan lingkungan kafe yang nyaman dan pelayanan yang ramah. Konsep The Third Place menjadi inti dari model bisnis ini, di mana Starbucks berusaha menciptakan tempat di luar rumah dan kantor di mana orang dapat bersantai, bersosialisasi, atau bekerja. Selanjutnya, produk dan layanan yang ditawarkan oleh Starbucks. Penawaran utamanya ada minuman berbasis espresso, minuman non-kopi, makanan ringan, merchandise, dan layanan wifi gratis. Dulu, Starbucks pernah buka lebih dari 80 gerai di Australia, tapi dalam beberapa tahun banyak yang tutup. Kenapa ya? Ada beberapa faktor yang bikin Starbucks gagal di Australia. Kita bahas dari yang paling utama. Pertama, ekspansi terlalu cepat dan gagal bangun loyalitas. Biasanya, kalau masuk ke pasar baru, brand pelan-pelan membangun nama dulu. Tapi Starbucks, mereka langsung buka 87 gerai dalam waktu singkat. Masalahnya, di Australia, Starbucks belum dikenal seperti di Amerika. Mereka buru-buru buka cabang tanpa membangun loyalitas pelanggan dulu. Hasilnya, orang lebih memilih kedai kopi lokal yang udah mereka kenal dan percaya. Kedua, kurangnya adaptasi terhadap budaya kopi lokal. Buat orang Australia, minum kopi itu bukan sekadar beli dan pergi. Mereka suka ngobrol lama, menikmati suasana, dan ngobrol sama barista. Tapi di Starbucks lebih ke grab and go. Ini bertentangan sama kebiasaan ngopi di sana. Ketiga, kopi yang tidak sesuai dengan selera orang Australia. Di Australia, orang suka kopi yang lebih pahit dan kuat. Mereka lebih memilih teknik penyeduhan manual yang bikin rasa kopinya lebih otentik. Starbucks terkenal dengan kopi yang creamy dan manis, mirip kayak di Amerika. Tapi buat orang Australia, kurang cocok. Keempat, harga yang lebih mahal daripada kedai lokal. Di Australia, kopi di kedai lokal lebih murah, tapi kualitasnya lebih tinggi. Starbucks lebih mahal, tapi rasanya nggak lebih baik. Jadi wajar aja kalau mereka lebih memilih yang lebih enak dan lebih murah. Kelima, barista yang kurang berinteraksi dengan pelanggan. Di kedai lokal, barista itu kayak teman ngobrol. Mereka ingat pesanan favorit pelanggan dan sering berbincang. Tapi di Starbucks, baristanya lebih fokus ke kecepatan daripada interaksi. Ini bikin pelanggan kurang merasa terhubung dengan tempat itu. Dan yang keenam, kurangnya inovasi produk. Di Australia, ada banyak variasi kopi favorit, kayak long black dan macchiato. Tapi Starbucks tetap pakai menu global yang sama seperti di Amerika. Hasilnya, konsumen kurang tertarik karena mereka udah terbiasa dengan menu kopi lokal yang lebih bervariasi. Jadi, kesimpulannya kenapa Starbucks bisa gagal di Australia? Karena mereka terlalu cepat ekspansi, tapi nggak bangun loyalitas pelanggan, kurang memahami budaya dan kebiasaan ngopi orang Australia, kualitas kopi yang kurang cocok sama lidah lokal, harga lebih mahal tapi nggak lebih enak dari kedai lokal, kurang interaksi antara barista dan pelanggan, dan nggak cukup inovasi dalam menu kopi mereka. Starbucks mengalami kerugian finansial pada tahun 2007 sebesar 143 juta dolar dan memiliki pinjaman dari Starbucks Amerika Serikat sebesar 72,3 juta dolar. Nah, selanjutnya kita akan bahas dari aspek operasional. Yang pertama, persepsi rendah terhadap kualitas produk. Hal ini dikarenakan proses pembuatan kopi semi otomatis yang dilakukan oleh Starbucks sehingga dianggap inferior. Lalu, terdapat perbedaan kualitas staf dan pelayanan, di mana keterampilan barista Starbucks dinilai lebih rendah, lalu kurangnya interaksi personal dengan pelanggan. Padahal hal ini dinilai penting bagi konsumen di Australia. Ekspansi dan masalah supply chain juga menjadi masalah, di mana ekspansi yang terlalu cepat, inefisiensi dalam manajemen stok, dan masalah distribusi. Selanjutnya juga adanya kurangnya inovasi operasional, gagal mengembangkan produk, fokus lebih pada produk standar global, penurunan minat konsumen terhadap produk signature, dan kalah bersaing dengan kafe independen yang lebih adaptif. Dan jika dilihat dari aspek hukum dan regulasi, sebetulnya Starbucks tidak memiliki masalah hukum yang signifikan. Namun, mungkin tantangan yang harus dihadapi oleh Starbucks adalah kebijakan pemerintah yang lebih mendukung bisnis lokal.
Agar dapat bertahan, Starbucks harus menyesuaikan menu dengan selera lokal, menawarkan harga lebih kompetitif, dan membangun hubungan emosional dengan pelanggan melalui strategi pemasaran digital. Starbucks juga perlu melakukan manajemen keuangan yang lebih baik dengan mengurangi biaya operasional dan mengoptimalkan rantai pasokan, serta adaptasi terhadap tren pasar dengan layanan digital dan keberlanjutan dalam penggunaan bahan baku. Jika Starbucks harus menutup operasional di Australia, strategi berikut dapat diterapkan untuk mengurangi kerugian dan memanfaatkan aset yang ada. Tutup gerai yang kurang menguntungkan secara bertahap, lalu kelola aset dan modal. Berikan kompensasi yang layak kepada karyawan, serta lakukan komunikasi yang transparan mengenai penutupan dan tetap jaga hubungan dengan pelanggan. Kesimpulan dari kasus Starbucks di Australia pada tahun 2008 ini, kegagalan bisnis bukanlah akhir, tetapi pembelajaran berharga. Itulah pentingnya manajemen keuangan yang baik, riset pasar yang mendalam, diferensiasi produk, strategi pemasaran yang efektif, serta adaptasi terhadap perubahan.